Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan program Madrasah Perempuan yang kali ini masih tentang taharah yang terkait dengan berdarah penyakit yang diistilahkan dengan istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan perempuan haid dan nifas. Untuk mengenali, maka kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah ciri-ciri yang membedakan antara darah haid, nifas, dan istihadah, yaitu darah haid itu merah kehitaman, sedangkan darah istihadah itu merah segar. Darah haid itu cenderung menggumpal, sedangkan darah istihadah cenderung tidak lunak atau pure. Darah haid itu berbau tidak sedap atau amis, sedangkan darah istihadah tidak bau. Kalau dilihat dari kepadatan, darah haid membeku, sedangkan darah istihadah tidak beku. Dari sisi kepekatan, darah haid bertekstur kental, sedangkan darah istihadah kurang kental. Yang kedua, kalau kita melihat dari segi kebiasaannya, melihat siklus haid dan periode waktunya, jika tidak memiliki siklus yang teratur, maka untuk menentukan ini darah istihadah atau bukan, tentunya bisa melihat pada kebiasaan perempuan pada umumnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berdarah penyakit atau istihadah, yang pertama batasannya yaitu keluarnya darah terus-menerus dan mengalirnya bukan pada waktunya. Yang kedua, tentang keadaan orang yang istihadah. Perempuan yang istihadah itu mengalami salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, jangka waktu haid telah dikenal olehnya sebelum istihadah. Maka dalam keadaan ini, jangka waktu yang telah dikenal itu dianggap sebagai masa haid, sedangkan selebihnya sebagai istihadah. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Malik, annahas taftatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tufraqud dami faqalah, bahwa ia meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, litanzur qadral layaliya wal ayyamil lati kanat takhiduhunna wa qadrahunna minas syahri fatada'u salatu summal
tagtasil wal tasfir summa tusalli. Hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam masa haid. Begitupun letak hari-hari itu dari setiap bulan, lalu menghentikan sholat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklah ia mandi dan menyumbat kemaluannya dengan kain lalu sholat. Berikutnya darahnya mengalir berkepanjangan dan tidak mempunyai hari-hari yang telah dikenal. Ada kalanya karena telah tak ingat lagi akan kebiasaannya, atau ia mencapai balik dalam keadaan istihadah hingga tak dapat membedakan darah haidnya. Maka dalam keadaan seperti ini, haidnya adalah selama 6 atau 7 hari, sebagaimana kebanyakan perempuan berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, yang artinya, saya pernah haid yang sangat banyak dan lama. Maka saya pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakannya. Maka ia dapat saya jumpai di rumah saudara Zainab binti Jahsi. Maka saya tanyakanlah, ya Rasulullah, saya ditimpa haid yang banyak dan lama. Maka bagaimanakah pendapat Anda, sedangkan saya telah Anda larang sholat dan puasa? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya anjurkan kepadamu memakai kapas, karena itu menghisap darah. Tetapi ini lebih banyak lagi, ujar Hamnah kepada Rasulullah. Kalau begitu, ikatlah erat-erat dengan kain, tetapi ia tetap mengalir deras, ya Rasul. Kalau begitu, ujar Nabi pula, boleh pilih salah satu di antara dua perkara, dan jika telah dikerjakan salah satu di antaranya, maka tak perlu lagi yang lain. Tetapi jika engkau sanggup melakukan keduanya, itu terserah kepadamu. Sabda Nabi lagi, itu hanyalah disebabkan gangguan setan, maka jadikanlah masa haidmu 6 atau 7 hari dengan sepengetahuan Allah. Kemudian mandilah hingga bila rasanya dirimu sudah suci dan bersih, maka salatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah. Demikian itu sah bagimu. Selanjutnya lakukanlah itu pada tiap bulan sebagai haid dan sucinya perempuan lain pada waktu masing-masing. Dan jika engkau sanggup mengundurkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar, maka mandilah dan lakukanlah sholat duhur dan asar secara jamak atau merangkap. Kemudian kau undurkan pula sholat maghrib dan majukan sholat isya dengan mandi dan menjamak kedua sholat. Lalu di waktu subuh kau mandi pula, lalu sholatlah. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula, cara yang terakhir inilah yang lebih saya sukai. Artinya, jika bisa dilakukan, setidaknya mandi. Ya, mandi seperti biasa, ya. Jadi bukan mandi dari hadas besar, ya, namun mandi biasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, perempuan yang istihadah itu adalah gangguan setan. Jadi secara psikologis memang ada rasa tidak nyaman, tidak enak, maka dengan mandi itu tentunya akan lebih segar. Jadi kalau mau sholat duhur menjamak dengan asar, sebelumnya mandi terlebih dahulu, setelah itu berwudu gitu ya. Kemudian kalau mau sholat maghrib dan menjamak dengan isya, itu mandi dulu. Mau sholat subuh, ya juga dianjurkan mandi terlebih dahulu,
ya setelah itu wudhu ya, karena mandinya bukan mandi dari hadas besar, jadi sekedar mandi untuk menghilangkan agar supaya lebih nyaman bagi perempuan yang istihadah. Kemudian langkah berikutnya, jika ia tidak mempunyai kebiasaan tapi dapat membedakan darah haid dari lainnya, maka dalam keadaan seperti ini hendaklah ia berbuat sesuai dengan perbedaannya itu berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaisy bahwa ia istihadah, maka sabda Nabi kepadanya, jika darah haid maka warnanya hitam dan dikenal. Bila demikian halnya, maka hentikanlah sholat, dan jika tidak, maka berwuduklah dan sholatlah, karena itu hanya merupakan keringat, jadi bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Ya, jadi bisa berwudu, namun mandi itu lebih menyempurnakan. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan hukum bagi perempuan yang istihadah? Yang pertama, ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan sholat apapun juga, begitupun pada waktu manapun, kecuali satu kali saja, yakni mandi di saat selesainya haid atau nifas telah terputus. Ini yang pertama. Yang kedua, ia wajib berwudu pada setiap akan sholat berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Bukhari. Kemudian berwudulah setiap hendak akan sholat. Ya, jadi kalau mandi yang lebih disukai oleh Rasulullah, ya, namun setelah mandi berwudu. Namun kalau mandi dari hadas besar itu kan berwudu dulu baru mandi. Nah, ini mandi seperti biasa mandi setiap hari. Kemudian yang ketiga, hendaklah dicucinya kemaluannya sebelum berwudu dan ditutupnya dengan kain atau pembalut untuk menahan atau mengurangi agar supaya najis tidak mengenai tempat sholat maupun pakaian yang digunakan untuk sholat. Yang keempat, ya, menurut pendapat ya jumhur, janganlah ia berwudu sebelum masuk waktu. Jadi kalau sudah masuk waktunya sholat, ya dianjurkan untuk berwudu. Jadi tidak seperti perempuan pada umumnya yang bisa berwudu ya sebelum masuk waktu sholat. Ya. Kemudian yang kelima, tidak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar, karena ini adalah darah istihadah. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, perempuan istihadah boleh dicampuri oleh suaminya. Jika ia dibolehkan sholat, maka tentunya yang lain juga dibolehkan, ya. Hanya perlu lebih berhati-hati untuk segera dicuci dan menggunakan seperti kondom, itu akan lebih terjaga keamanannya. Kemudian yang keenam, ya, bahwa hukumnya sama seperti perempuan-perempuan suci, ya, boleh sholat, boleh berpuasa, boleh iktikaf, boleh melakukan tawaf, ya, dan juga bisa melakukan hubungan suami istri. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, tentunya perempuan yang beristihadah itu sama dengan perempuan dalam kondisi yang suci, ya. Sedangkan perempuan yang haid dan nifas itu memang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri sampai suci, sampai mandi,
sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan juga tidak boleh melakukan ibadah salat dan puasa, karena puasa dan salat itu ada syarat yang harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, untuk puasa ya itu hanya suci dari hadas besar. Jadi artinya apa? Bahwa harus disucikan dulu baru boleh melakukan ibadah tersebut ya. Sedangkan ya membaca Al-Qur'an ya, masuk ke masjid ya, itu terjadi beberapa perbedaan di dalam ulama memahami ya tentang berkaitan dengan wanita haid atau nifas yang dilarang masuk masjid itu ya, itu karena khawatir nanti darah haidnya mengalir, karena masjid itu adalah tempat sholat. Jadi bukan perempuannya yang dikatakan ya kotor gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita sebagai perempuan. Jadi ada yang memang tidak dibolehkan, ada yang masih terjadi perselisihan. Untuk itulah kita perlu mengkaji ya, kenapa ada ini yang membolehkan, ini yang tidak membolehkan. Nah, ini juga perlu punya dasar. Kita jangan hanya sekedar ikut-ikut tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Perempuan yang lagi istihadah itu biasanya disebabkan karena pola pikir dan juga karena pengaruh dari penggunaan ya alat kontrasepsi bagi yang ikut program keluarga berencana, apa itu disuntik obat ataupun spiral ya, itu satu sama lain ya bisa menyebabkan berdarah istihadah. Kemudian juga perempuan yang akan mengalami masa menopause ya, itu biasanya sudah mulai tidak teratur tentang haidnya, baik dari sisi waktunya maupun siklusnya. Untuk itulah maka bagi perempuan perlu memperhatikan tentang kebiasaan haidnya, tentang waktunya, tanggalnya ya, kemudian juga kebiasaan lamanya. Nah, maka perempuan di sini perlu ketika masuk usia balik sudah haid itu perlu mencatat ya di kalendernya. Lebih-lebih kalau kalendernya kalender Hijriyah itu biasanya lebih tepat siklusnya. Ya, itu dibunderi untuk mengetahui tentang ini darah haid atau darah istihadah. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.